yang tinggal ya Dokter Tifa. Dokter Tifa, Mas Roy, ya. Kemudian Bang Bang Safril Sofyan ya. Dan teman-teman dari Bandung ya. Okay. Terus kemudian sama yang dari Surabaya, tim dari Surabaya. Oke. Ya akhirnya ketemu di sana, podcast lah, saya telepon. Rismon juga ada situ. Ada di situ sama istrinya. Disitulah kita baru pertama kali kenal dengan istrinya dan Rismon. Tapi nggak tahu nanti ya saya sampaikan aja, saya bilang gitu. Tapi akhirnya dikasih atau tidak saya tidak tahu. Sentana, ya waktu itulah saya kenal Sentana itu. Tapi kalau misalnya ini versi saya ya Bang. Kalau ada versi lain di luar itu saya nggak tahu. Tapi yang pasti yang menyewa di situ adalah kami. Pertemuan itu kami yang menginisiasi, tapi Dokter Tifa dan Mas Roy sangat mengapresiasi ya, antusias gitu. Makanya, artinya setelah pertemuan di UC itu nggak ketemu Mas Roy lagi ya? Sudah tidak. Menemani Dokter Tifa, sementara Rismon? Nggak tahu saya, karena saya juga nggak begitu kenal siapa Rismon pada saat itu, belum tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cerdas. Ya Sobat RH sekalian, saya sedang berada di kota ketika saya kuliah yang kemudian diabadikan oleh Kela Project. Datang ke kotamu. Jadi saya sedang bersama salah seorang aktivis dari Forum Kebangsaan. Ya, Forum Kebangsaan dan sering sekali sebenarnya datang bolak-balik Jakarta, kemudian biasa memfasilitasi aktivis kalau aktivis datang ke Jogja. Dan saya dengan narasumber ini, tapi sebelumnya saya perkenalkan namanya. Iskun Darti ya, Iskun Darti atau biasa dipanggil dengan Mbak Iskun ya. Oleh aktivis-aktivis baik di Jakarta maupun di Jogja dan tergabung dalam Forum Kebangsaan. Nah, beliau ini orang yang sebenarnya banyak punya cerita mengenai RRT dulunya ya. Betul. Roy, Rismon dan Tifa. Karena Roy, Rismon, Tifa ini dipertemukan pertama kali itu pada tanggal 15 April 2025 di sini, di kota ini, di Yogyakarta, di UGM tepatnya ya. Betul. Nah, Mbak Iskun Darti ini atau Mbak Iskun itu punya peranan dalam mempertemukan mereka. Ya tentu ada pihak lain juga mungkin berusaha, tetapi ini saya ingin cerita dari angle Mbak Iskun, bagaimana mempertemukan RRT pada waktu itu. Dan konon setelah itu Rismon bolak-balik Jakarta Jogja. Dan sering juga difasilitasi untuk bertemu dengan tokoh-tokoh di Jogja ini. Bahkan ada forum di mana beliau katakanlah bisa berdiskusi dengan tokoh-tokoh tersebut. Nah, selanjutnya akan kita tanyakan kepada Mbak Iskun. Oke, Mbak Iskun ya. Sehat ya? Alhamdulillah sehat Bang. Terima kasih sudah menjemput saya dengan suami, itu ada Mas Bismo di depan kita. Terima kasih juga karena sudah mentraktir saya. Terima kasih juga nanti akan mengantar saya ke bandara lagi gitu ya. Nah, tetapi saya tertarik untuk mendengar cerita Mbak Iskun soal mempertemukan RRT dan kemudian setelahnya berinteraksi dengan Rismon terutama, Dokter Tifa kemudian. Dan kemudian mungkin Mas Roy juga. Tetapi jangan lupa, Mas Roy orang Jogja, Dokter Tifa orang Jogja, tetapi sepertinya tidak ada lagi keluarganya di sini yang inti ya. Kemudian kalau Mas Roy mungkin masih ada yang inti, saya tidak tahu. Nah, silakan Mbak Iskun bercerita mulai starting pointnya tanggal 15 April tersebut. Silakan Mbak Iskun. Jadi gini ya Bang, sebelumnya TPUA mengirim surat kepada Pak Sukri Fadoli sebagai tokoh Yogyakarta yang lahir
dibesarkan di Yogyakarta dan beliau adalah orang yang sejak mudanya sudah menjadi aktivis dari Muhammadiyah, mulai dari SMP, SMA sebagai pelajar Muhammadiyah, sebagai juga pemuda Muhammadiyah hingga tua menjadi pengurus Muhammadiyah dan seterusnya gitu. Waktu itu kalau nggak salah yang mengirim surat itu Bang Rizal Fadilah. Oke, Rizal Fadilah ya. Sebagai wakil ketua umum TPUA atau? Ya, nggak tahu yang tanda tangan siapa, tapi yang mengirimkan Bang Rizal Fadilah karena kita tidak dikasih tahu suratnya. Cuman Pak Sukri Fadoli itu bukan memerintahkan ya, karena kita itu Pak Sukri itu membawai beberapa elemen pergerakan di Jogja, maka beliau menghimpun ketua-ketua elemen tersebut untuk menyambut tamu karena mau ada TPUA yang hadir. Nah, dari situlah kita membentuk satu kepanitiaan. TPUA itu tim pembela ulama dan aktivis ya. Iya, betul. Yang waktu itu diketuai oleh Bang Egy Sujana. Dan kabarnya juga Bang Egy Sujana itu mau hadir pada saat itu gitu. Lah, terus kemudian kita membuat panitia. Bahkan kita membuat grup WA khusus panitia untuk menyambut TPUA. Jadi kita membuat kepanitiaan yang diketuai. Kira-kira berapa lama itu pemberitahuan itu sampai tanggal 15 April 2025 itu? Sekitar bulan April, pertengahan April. Ya. TPUA mengirimkan surat dan kita langsung membentuk panitia. Sorry Mas Bismo, tanggal berapa Mas Bismo? Oh, kan ketemu mereka itu tanggal 15 April kan? Juni. Enggak, 15 April. Oh, 15 April ya? Iya, 15 April. Oh iya, saya lupa-lupa ingat sih. Enggak, saya firm 15 April ke UGM, 16 April ke Solo. Oh iya. Ini karena memang karena 30 April itu Pak Jokowi ngadu ke Polda Metro Jaya. Nah jadi sebelum 15 April itu berapa hari surat dari TPUA tersebut kira-kira? Saya tidak tahu, tapi pembentukan panitianya itu kira-kira tanggal 10 April. Kemudian tanggal 13 April kita membuat WA group supaya tadinya Zoom aja Bang, tapi terus diputuskan membuat WA group supaya kita mudah koordinasinya. Di dalam WA group itu ada perwakilan dari TPUA yaitu Bang Rizal Fadilah. Sampai sekarang WA-nya masih ada Bang. WA-nya masih ada. Sawalan Jogja Solo. Sawalan Jogja dan Solo. Sawalan Jogja dan Solo. Nanti kita perlihatkan itu ya. Gitu. Nah, kemudian kita membentuk panitia. Pak Sukri menginginkan bahwa harus menyambut dengan baik-baik. Harus kalau orang Jawa gupuh dan suguh ya Bang. Jadi gupuh itu ramah tamahannya. Merangkul. Merangkul dengan penuh keramah tamahan, dan suguh itu kita suguhkan semampu kita. Sehingga pada saat itu kita rapat beberapa kali, kemudian diputuskan mulai dari pembentukan panitia, kemudian tim media segala macam lah biasa seperti kepanitiaan ya Bang. Nah, kemudian juga diputuskan untuk menyambutnya dengan menyiapkan konsumsi segala macam suguhan, bahkan kita menyiapkan bagi orang-orang, bagi teman-teman dari luar kota yang pada hadir yang yang pengen menginap tapi belum mendapatkan penginapan, kita usahakan, kita fasilitasi untuk mencarikan penginapan. Itu kebetulan kita punya saudara yang punya teman seperjuangan juga, yaitu ketua Gerakan Indonesia Makmur, itu namanya Mbak Asih. Beliau punya penginapan Bang. Kita sediakan gratis dengan sopir dan mobilnya. Jadi ada yang minap di sana itu fasilitasnya full. Kemudian ada yang di Jogokarian. Kemudian ada yang di teman-teman sekitarnya yang kita punya teman di ini yang mau menginap di situ, ya kita nggak apa-apa, welcome aja gitu, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu kan hari H ya Bang. Hari H kita menyambut pagi itu kita sediakan sarapan segala macam lah ya, pokoknya kita sediakan. Kebetulan dari TPUA yang hadir Bang Rizal Fadilah dan teman-teman itu terlambat hadir karena ada kecelakaan di jalan. Nah, sehingga ketika Bang Rizal Fadilah datang, acara itu sudah selesai. Tadinya saya enggak ngerti kalau di dalam itu sudah ada Bang Rismon sama Dr. Tifa. Kita nggak tahu.
Karena Pak Sukri hanya menyampaikan TPUA, jadi justru Bang Egy Sujana dan teman-teman termasuk Bang Rizal Fadilah. Tapi karena di dalam grup ini yang grup kepanitiaan itu yang ada yang masuk itu Bang Rizal Fadilah, jadi saya komunikasinya ke Bang Rizal Fadilah. Kebetulan juga sudah kenal dan orang FTA juga, jadi kita lebih mudah komunikasinya. FTA itu Forum Tanah Air ya? Iya betul, Bang Rizal Fadilah kan anggota FTA juga gitu. Nah kemudian setelah itu apa Bang lanjutnya yang pengen diketahui lagi? Ya selanjutnya kan cerita tanggal 15 Juli itu 15 Juli kok 15 April itu ada apa? Lalu bagaimana kemudian selanjutnya mempertemukan 3 orang ini, lalu kalau nggak salah sempat podcast di satu dan lain sebagainya. Silakan teruskan saja. Ya, jadi secara kronologis saja. Jadi setelah itu kan kemudian ada Pak Amin juga waktu itu, Pak Amin Rais. Pak Amin Rais ya. Pak Sukri Fadolis karena sebagai beliau yang memprakarsai penyambutan ini juga hadir. Tuh sambil menunggu di kehadiran Bang Rizal Fadilah, ternyata di dalam sudah ada Dr. Tifa dan Mas Roy. Baru kita tahu bahwa ternyata ada Dr. Tifa dan Mas Roy yang di dalam Pak Amin dan Pak Sukri mau masuk. Ada Rismon juga kan? Ada ya. Ada Bang Rismon ya, betul Bang Rismon. Nah, kemudian maaf tadi lupa tak sebut kan itu Bang Rismon ya, ada Bang Rismon itu lah. Kemudian setelah selesai keluar ya biasalah banyak wartawan tim media itu yang ngerumbunin itu sampai saya minta ke bagian keamanan karena kita punya keamanan dalam panitia itu ada keamanannya, kita serahkan itu yang untuk mengawal, ada yang mengawal Dr. Tifa, ada yang mengenal Mas Roy. Kebetulan yang mengawal Mas Roy saya sendiri. Itu yang mengawal Dr. Tifa? Yang Mas Sugeng, namanya Mas Sugeng itu. Yang mengawal Rismon nggak tahu? Nggak tahu, nggak tahu. Karena belum kenal. Nggak tahu juga Rismon itu siapa, kita nggak tahu. Nah, setelah itu kita terus ke Boulevard toh Bang, kita mau orasi di Boulevard. Boulevard itu di Bulak Sumur. Bulak Sumur ya. UGM yang pintu masuk UGM itu, yang di bundaran itu. Nah, di ada situ. lagunya tuh, I don't know why you said goodbye. Nah, di situ kita jalan kaki Bang. Ya, Mas Roy sama Dr. Tifa juga jalan kaki. Padahal dari pihak Polres menyediakan bis. Dari kehutanan ke Boulevard itu berapa kilo kira-kira? Berapa ya? Ada 5 kilo ya Bang, Mas? Sekilo lah. 5 kilo nggak mungkin. Apa ya? 1 kilo. Jauh loh Bang. Ya tapi 1 kilo. Ya panas-panas itu. Panas-panas sekali. Jadi sobat sekalian, kenapa saya tahu? Karena saya lulusan Fakultas Hukum UGM dan Fakultas Kehutanan itu di dekat UGM. Di dekat Fakultas Hukum. Boulevardnya di dekat di tulisan UGM sekarang ya. Iya. Jadi ya kira-kira 1 sampai 1,5 kilo ya. Harusnya saya lebih tahu ya, karena saya dari FISIP. Lebih dekat saya lebih dekat ke Boulevard. Oke, silakan Mbak Iskun. Ya. Nah, terus akhirnya kita jalan kaki, bagi yang tidak kuat, yang sudah sepuh-sepuh yang pada ada naik bis akhirnya, karena disediakan dari Polres. Bis 2 bis disediakan untuk mengangkut para teman-teman yang hadir waktu itu dibawa ke Boulevard. Nah, di sanalah akhirnya orasi semua ya, Dr. Tifa ya, Bang Mas Roy. Tapi saat itu saya masih belum ngeh dengan Rismon, sama sekali belum. Panitia yang lainnya juga belum ngeh sama Rismon, sama sekali belum tahu. Nah, ketika itu Dr. Tifa mungkin capek ya, panas, terus akhirnya Mbak aku minta minum, aku haus gitu, terus tak tarik keluar karena dikerubutin orang-orang juga yang pengen foto bersama dan sebagainya. Tak tarik keluar, tak ajak ke UC. Dia minta memang UC itu University Club ya, di kafe. Soalnya kalau Mbak Iskun ngomong-ngomong UC seolah-olah orang tahu semua. University Club, di situ ada tempat minum lah ya. Kafe, ada kafenya di sana. Kemudian kita minum di sana, istirahat di sana. Waktu itu ada temen juga yang dari Surabaya ikut juga ke sana. Setelah acara selesai, kemudian setelah kita ngobrol-ngobrol, minum-minum dengan Dr. Tifa, datanglah Mas Roy. Karena Mas Roy waktu itu juga bilang ke saya, Mbak, aku titip adikku gitu, jaga gitu ya. Akhirnya yang dimaksud adikku itu Dr. Tifa. Ya. Jadi sekedar informasi saudara sekalian ya, Mas Roy itu angkatan 86 ya di FISIP UGM. Komunikasi. Ya, komunikasi. Sementara Dr. Tifa angkatan 88. Refli Harun angkatan 89.
praktis lagi. Lebih adiknya lagi ya. Lebih adiknya lagi. Iya, gitu. Ya. Nah, terus kemudian disitulah ngobrol salah seorang temen dari Surabaya bilang ke saya gitu bahwa Mbak Iskun kebetulan ini kok banyak tokoh-tokoh yang hadir di sini. Ya. Bagaimana kalau kita menginisiasi pertemuan mereka? Oke. Ya. Nah, kemudian ya dan segala macamnya pokoknya tanggung jawab kita lah ya Mbak Iskun. Siap, saya bilang gitu. Ya. Terus akhirnya saya ngobrol dengan Dokter Tifa, setuju Mbak, setuju nggak apa-apa. Karena memang kita belum pernah duduk bareng bersama ketika sebelumnya ini. Jadi malah kebetulan bisa saling tukar informasi. Kemudian Mas Roy waktu itu belum datang ya, ketika Mas Roy datang, Mas Roy saya kasih tahu setuju banget gitu. Tapi kan Bang Rizal Padilla dihubungi itu susah banget Bang. Susah banget. Dia sudah datang atau belum? Ketika kita di UC sudah datang. Di UC itu kira-kira pukul berapa ya? Siang ya. Sudah siang banget. Paling gampang itu setelah zuhur atau sebelum zuhur? Habis zuhur ya, habis zuhur. Itu kan gampang ya. Habis zuhur. Nah, kemudian kita hubungi Bang Rizal Padilla. Walaupun sebelumnya saya sebetulnya udah komunikasi dengan Bang Rizal Padilla. Pada dini hari jam 2 kalau nggak salah Bang Rizal Padilla menghubungi saya bahwa terlambat datang Mbak Iskun karena bisnya ada kecelakaan nggak bisa lewat. Ingat saya jam 2 lah, saya lupa. Tapi Bang Rizal begitu ada kecelakaan itu udah langsung kontak saya gitu. Nah, setelah dihubungi susah, itu saya ngubungi Bunda Mary dari Lampung dari itu. Lampung ya. Ibu Mary atau Bunda Mary itu dari Lampung. Tapi Bunda Mary nggak HP-nya dibuka dibuka tapi diangkat tapi tidak dijawab. Mungkin beliau hanya ingin memperdengarkan bahwa saya lagi podcast Mbak Iskun gitu loh mungkin. Podcast gitu. di kendaraan ya, di bus. Bukan. Waktu itu sudah sampai di Jogja, sudah sampai di UGM. Dia sedang podcast di salah satu kafe di belakang Fakultas Kehutanan. Saya lupa nama kafenya apa, saya nggak tahu. Nyesel juga saya nggak datang ke Jogja pada waktu itu. Benar, nyesel banget. Wah, rame banget. Terus kemudian saya minta Bang Safril dan Teh Ida untuk terus menghubungi Bang Rizal Padilla. Sorry maaf, Safril itu Safril Sofyan. Sofyan ya. Safril Sofyan ini anggota FTA juga ya, Forum Tanah Air juga? Ya, Sekjen Forum Tanah Air. Sekjen Forum Tanah Air, kemudian Mbak Ida? Mbak Ida itu... Kusdianti ya? Bukan. Ida... Siapa ya? Saya lupa. Ida FM gitu dari Bandung Bang. Dari Bandung, Forum Tanah Air juga? Forum Tanah Air juga. Oke, silakan. Ya, itu... Saya minta tolong untuk dihubungi terus supaya bisa nyambung ke Bang Rizal Padilla karena kita pengen mempertemukan beliau semua. Atas inisiatif teman dari Surabaya tadi. Gitu. Nah, kemudian susah banget di telepon susah saya bilang orang yang ada di bus itu siapa Bang? Tolonglah tanyakan Bang Rizal Padilla posisinya ada di mana. Gitu. Nah, akhirnya bisa nyambung, tapi udah siang banget. Kita udah lapar Bang. Bisa nyambung, mereka masih ada podcast di sana. Bang Rizal Padilla waktu itu masih ada keperluan juga pengen masuk ketemu dengan Pak Dekan Fakultas Kehutanan. Ya akhirnya bisa masuk. Setelah itu dia masih podcast. Makanya kesempatan itu kita gunakan untuk makan siang bersama dulu. Di gitu. UC juga? Tidak. Di mana? Di Soto Soleh. Konon katanya soto favoritnya Dokter Tifa. Iya, soto favoritnya Mas Roy dan Dokter Tifa di situ. Jadi gini, kalau saya tahu begitu baru tahunya hari ini juga. Tadi kita mampir di Soto Soleh ya, tapi bukan tempatnya bukan itu ya. Favoritnya Dan saya diceritakan itu beliau berdua bukan di situ, ada di tempat favoritnya Dokter Tifa dan Mas Roy. Saking favoritnya Dokter Tifa bisa makan 3 mangkok. Tapi tanpa nasi gitu. Mas Roy berapa mangkok? Sama 3 mangkok juga ya. Bukan masalah itunya itu ya Bang. Icuk lah ya, nanti dikira kita buka-buka. Enggak dong, itu kan bukan aib itu kan. Saya juga pengen makan banyak biar gemuk gitu kan. Oke, gimana terus kan. Nah, akhirnya kita kuliner dulu juga. Mas Roy pulang dulu, kita kuliner dulu. Setelah itu kita pisah sama Mas Roy. Karena Mas Roy nggak mau ikut. Di mana itu kesukaannya Dokter Tifa juga, es krim. Es krim di mana? Di mana Pak itu?
Mangkunegaran atau pokoknya dekat keraton lah, daerah dekat keraton sana. Oke. Itu Pakualaman. Pakualaman. Itu dan yang tahu tempat itu Dokter Tifa juga. Oh iya. Yang menuju kita karena ajak memang SD, SMP, SMA, ada kuliah di Jogja. Ya. Gitu. Dia Jogja asli dan UGM asli ya. Iya. Asli semuanya pokoknya. Asli semuanya. Oke, teruskan. Nah, di situ sambil menunggu tadi, kemudian kita waktu itu tetap koordinasi, Bang. Nah, tapi kan belum selesai begitu. Yang Bandung ikut kita semua. Jadi yang Bandung cuma Mas Roy yang tidak ikut waktu itu. Terus akhirnya kita Bang Rizal Fadilah udah memberi sinyal bahwa beliau sudah selesai, kita kembali lagi. Tadinya Bang Rizal Fadilah minta ketemunya itu di kafe itu. Di kafe UC? Bukan, kafe di belakang Fakultas Kehutanan. Oke. Tapi kita mengusulkan tetap di UC. Saya bilang Mas Roy tetap di UC aja, enak gitu. Kalau mau podcast segala macam enak gitu. Yang nggak enaknya satu aja, waktu mau launching Jokowi's White Paper tiba-tiba mati listrik dimatiin. Sehingga panas gitu ya. Itu kejadian pada tanggal 18 Agustus 2025. Oke, silakan teruskan Mbak Iskun. Nah, kemudian kita pulanglah tetap Bang Rizal Fadilah menginginkan di UC di belakang Fakultas Kehutanan itu. Ketika saya sudah udah mau ke Fakultas Kehutanan, tiba-tiba dari sana, dari grupnya Bang Rizal Fadilah CS, mungkin ada Sentana, ada Bang Rismon dan sebagainya, saya nggak tahu juga. Tetap karena komunikasinya hanya Bang Rizal meminta di UC, jadi kita balik lagi ke UC. Oh, jadi sudah sempat mau ke kafe. Mau ke kafe itu bareng siapa? Saya sama temen dari Bandung sama Surabaya. Dokter Tifa dan Mas Roy? Sama saya. Oh iya. Sama saya ada di barengan dengan saya. Dokter Tifa. Masih satu kelompok. Padahal yang saya inginkan tuh jawabannya tuh Dokter Tifa, Mas Roy di mana? Bukan. Teruskan. Ya akhirnya di sana akhirnya memutuskan UC, kita balik lagi ke UC. Lah di UC itulah akhirnya ditata untuk podcast semuanya. Di situ ada Bang DAL. Oh iya Bang, lupa. Ada yang kelupaan. Ternyata Bang Egy Suzana nggak datang. Katanya sakit. Waktu itu katanya sakit. Berita yang disampaikan oleh Bang Rizal Fadilah, Bang Egy Suzana sakit sehingga ternyata tidak bisa hadir. Itu yang ketinggalan. Terus kemudian kita akhirnya ke UC. Nah ternyata itu ada Bang Rismon. Jadi pertama itulah ketemu di UC. Ada Rismon. Ada Rismon itu. Yang duluan ke UC saya sama Dokter Tifa. Oh, balik lagi? Iya, karena balik lagi lebih duluan. Baru Rismon datang sama rombongan itu. Ada Sentana. Karena yang dipakai podcast saat itu yang tinggal sisa di Jogja tinggal Sentana, karena mereka semua yang lain udah menuju Solo. Base itu juga udah menuju Solo. Nah, yang tinggal itu Bang Rizal Fadilah, CS, termasuk DAL dan lain-lain yang saya nggak tahu namanya. Enggak. Yang ingat aja, Rizal Fadilah, Bang DAL. Jangan Bang Dehal dong. Damai Hari Lubis. Yang minta restoratif justice juga. Betul. Kemudian? Yang tinggal ya Dokter Tifa. Dokter Tifa, Mas Roy. Kemudian Bang Bang Safril Sofyan dan teman-teman dari Bandung. Terus kemudian sama yang dari Surabaya, tim dari Surabaya. Itu. Ya akhirnya ketemu di sana podcast lah, saya telepon. Rismon juga ada situ. Ada di situ sama istrinya. Disitulah kita baru pertama kali kenal dengan istrinya dan Rismon. Ya baru lihat pertama kali yaitu baru kenal di situ. Terus saya telepon Bang Kang Edi Mulyadi, maksudnya tak ikut podcast gitu. Edi Mulyadi Jin Buang Anak gitu ya. Betul. Ternyata beliau udah sampai Klaten. Aduh Mbak, aku udah sampai Klaten. Balik aja, saya bilang ini belum mulai. Kan nggak begitu jauh, saya bilang gitu. Tapi nggak mau, timnya nggak mau. Akhirnya tetap ke Solo. Nanti saya bisa nggak minta itu videonya gitu. Tapi nggak tahu nanti ya saya sampaikan aja, saya bilang gitu. Tapi akhirnya dikasih atau tidak saya tidak tahu. Sentana. Ya waktu itulah saya kenal Sentana gitu. Tapi kalau misalnya ini versi saya ya Bang. Kalau ada versi lain di luar itu saya nggak tahu. Tapi yang pasti yang menyewa di situ adalah kami. Menyewa tempat UC itu UC itu dari awal sampai akhir. Nah,
saya ingin Mbak Iskun menyelesaikan hari itu setelah podcast. Berapa lama podcastnya? Kira-kira sampai setelah asar atau sebelum asar? Setelah asar kita mulai, Ya. maghrib baru selesai. Oke. Setelah asar mulai, maghrib baru selesai. Iya. Oke. Nah, setelah selesai maghrib itu apa yang terjadi kemudian? Dokter Tifa kemana? Mas Roy kemana? Rismon kemana? Tifa, saya nggak tahu. Kuliner Rismon. lagi. Nggak tahu saya Rismon kemana karena belum begitu kenal. Iya. Saya kenalnya cuma grupnya Bang Rizal Fadilah. Iya. Jadi saya yang tahu Bang Rizal Fadilah Ya. ke Solo. Ke Solo. Naik Ya. ini sewa mobil karena yang satu bus sudah berangkat duluan. Berangkat duluan. Oke. Gitu. Lalu kalau Mas Roy, Dokter Tifa? Dokter Tifa, Mas Roy ada keperluan di Jogja. Ya. Dokter Tifa masih bersama saya sampai kira-kira jam 12 malam. Wih, ngapain aja? Kuliner. Kuliner. Kuliner dan ngobrol maksudnya. Oke, kali itu ibu-ibu bener gitu ya? Iya. Waktu itu Dokter Tifa sama siapa? Sama asistennya. Oke, sahabatnya lah mungkin ya? Ya. Enggak, Oke. yang Mbak situ, bukan Mbak Dina, satunya. Oke, Mbak siapa? oke, ya. Jadi kuliner kemana-mana? Beliau bukan kemana-mana, satu tujuan, tapi kan ngobrolnya banyak. Jadi lama. Kuliner di? Bakmi Pele. Oh, Bakmi Pele. Bakmi Pele itu di mana ya? Di Keraton? Beliau sukanya di situ yang Keraton. Oke. Padahal yang dekat ada, tapi beliau katanya sukanya yang di situ. yang Oke, kita Bakmi anterin. Pele di Keraton itu. Ya, itu satu Jadi tim. ngobrol sampai jam 12 malam. Iya, satu tim dengan. Tapi bro dari ini Bandung. Jogja bro ya. Biasa aja itu ya. Iya. Tim dari Bandung ikut, Ya. kecuali Bang Rizal Fadilah yang ke Oke. Solo. Tim dari Bandung itu sama yang dari Surabaya, inget saya itu paginya baru berangkat. Itu. Oke, jadi itu ya. Setelah itu bubar. 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 Dokter Tifa pulang kemana? Kemudian Mbak Iskun kemana? Gitu? Ya, saya pulang ke rumah, Dokter Tifa ke Jakarta. Kalau nggak salah naik kereta. Oh, Ingatku begitu. kereta itu jam berapa dia naik keretanya? Ya, itu dini hari karena kita menunggu Dokter Tifa sampai naik kereta. Oke. No wonder ya. Iya. Jadi dia naik kereta pulang ya. Oke. Jakarta. Nah itu sobat saudara sekalian cerita mengenai pertemuan Mbak Iskun ini yang memfasilitasi pertemuan antara Dr. Tifa, Rismon, kemudian Roy Suryo ya. Tentu dari fasilitasi yang dilakukan oleh Mbak Iskun dan teman-teman di Jogja ini ya. Teman-teman dari Jogja, dari Surabaya dan Bandung, Mbak. Ya, dari Bandung juga, dari Surabaya. Jadi itu cerita mengenai pertemuan 3 orang ini yang awalnya kita bilang 3 serangkai RRT ya, kan. Tapi sekarang tinggal Dwi Tunggal mudah-mudahan ya. Tinggal Troy, Tifa dan Roy. Nah, cerita selanjutnya saudara sekalian, ada yang ingin diselesaikan pada hari itu apa? Ada tambahan closing statement sebelum kita tutup bagian ini? Kayaknya nggak ada, cukup aja. Sudah cukup kalau untuk kronologisnya dari awal sampai akhir. Karena yang perlu diketahui bahwa saya tergabung dalam kepanitiaan itu untuk penyambutan itu. Gitu. Ya, saudara sekalian begitu ya. Enggak ada spill percakapan dengan Mas Roy dengan Dr. Tifa yang barangkali yang pengen disampaikan? Saya kira enggak ya, kita santai-santai aja sambil mungkin ya karena udah kecapean jadi kita malah ketawa-ketawa aja maksudnya, candaan gitu. Ya, saudara sekalian, pada bagian ini kita selesaikan dulu cerita mengenai kejadian tanggal 15 April. Mungkin ini Bang ya. Oke, silakan. Pertemuan itu kami yang menginisiasi, tapi Dr. Tifa dan Mas Roy sangat mengapresiasi ya, antusias gitu. Makanya artinya setelah pertemuan di UC itu nggak ketemu Mas Roy lagi ya? Sudah tidak. Menemani Dr. Tifa, sementara Rismon? Nggak tahu saya, karena saya juga nggak begitu kenal siapa Rismon pada saat itu, belum tahu. Ya, pada bagian selanjutnya, saudara sekalian, kita akan cerita bagaimana Mbak Iskun mengenal Rismon lebih jauh dan juga memfasilitasi pertemuan Rismon dengan tokoh-tokoh di Jogja. Dan itu ada berapa kali kira-kira Mbak Iskun? Ada berapa kali ya, Bang? Di UII, kemudian di PDAI, itu yang resmi ya. PDAI itu apa? Dahlan ya? Bukan. Apa? Gedung Haji. Oke.
berapa? 2 kali ya setelah itu? Yang resmi bersama. Yang tidak resmi juga nggak apa-apa. Yang nggak resmi beberapa kali sih. Beberapa kali. Nanti ceritakan semua pada bagian berikutnya. Ya. Bagaimana kemudian teman-teman di Jogja pun mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Rismon Sianipar sebelum kemudian belok dan menyerang kita. Ya kan? Stay tune. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau Jokowi white paper. Tetapi kalau bukan Jokowi white paper ya mungkin saja bulan sebelum Agustus. Karena kan launching Jokowi white paper itu official walaupun belum ada cetaknya tanggal 18 Agustus kan. DUC juga University Club. Oke, sekarang silakan Mbak Iskun bercerita kegiatan-kegiatan terutama berkenalan lebih dekat dengan Rismon dan memfasilitasi Rismon dari Forum Kebangsaan tentunya. Iya.